Sesungguhnya bukan tidak diberi ruang, sudah diberi ruang. Dengan ruang yang ada, sesempit apapun, sejelek apapun, dimanfaatkan oleh pemuda cerdas, oleh orang-orang bangsa Indonesia yang cerdik pandai, yang tidak mendahulukan kepentingan dirinya, mencintai Indonesia lebih daripada mencintai dirinya. Maka dicarikan jalan keluar, supaya Indonesia ini tidak menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia menjadi embel-embel kecil. Indonesia dibagi 16 bagian negara. Akhirnya dengan cara yang tadi, berunding, kanan, kiri, semua diajak berunding. Bukan tidak mengerti Belanda, mengerti, tapi sudah tidak punya hak lagi, karena sudah menerima apa yang dinamakan penyerahan kedaulatan dan RIS. Sudah diterima, baru dirubah. April dibuat mosi integral Muhammad Natsir, 17 Agustus diproklamirkan oleh Bung Karno. Maka Bung Hatta mengatakan ini proklamasi kedua. Oh, banyak positif, semua positif. Buktinya hari ini dipakai dan tidak akan dibuang. NKRI dikasih aksentuasi harga mati. Ya sudah, nggak ada yang jelek. Ya, pelanjut pahlawan bercermin pada pahlawan yang sudah. Kita harus jadi pahlawan juga semua bangsa ini, yakni mempersiapkan pendidikan dan pangan cukup untuk bangsa ini. Coba kita hitung, baru 79 tahun. Bangsa kita hari ini kalau tidak salah 280 juta. Katakan 80. Tahun 50 atau penyerahan kedaulatan itu baru 70 juta. Sekarang 280. Dalam tempo 79 tahun, perkembangan penduduk luar biasa, 400%. Dengan tidak disadari, semuanya lupa bahwa itu harus dipersiapkan pemakanan dan pendidikan. Pendidikan anak SD sampai umur 19 tahun, katakan 6 tahun sampai 19 tahun, 66 juta. Itu lebih besar dibanding negara Malaysia seluruhnya. Ini pemuda-pemudinya saja. Tidak dipersiapkan pendidikan yang terstruktur. Ganti menteri, ganti strategi. Kemarin baru kita dengar kurikulum merdeka. Sekarang ada kurikulum baru lagi. Entah bagaimana nanti memahaminya. Kemudian disebarkan di seantero Indonesia, yang mengirimkan dari sini ke satu tempat itu setahun baru sampai. Jadi belum menyadari bahwa kita memerlukan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Apa itu? Mengurangi ketersebaran pendidikan. Tapi kita konsentrasikan katakanlah di 450 titik. Betapa mudahnya untuk komunikasi. Katakanlah menteri dalam setahun bisa keliling di tempat itu, dirjen-dirjen bisa keliling. Yang namanya ujian negara kalau diperlukan, mudah sekali transfernya, mengirimnya, dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan menjadi satu pilot project untuk perkembangan pertanian, karena di dalamnya ada vokasi pertanian, untuk pengembangan teknik dan macam-macam. Dari situ keluar ilmu pengetahuan yang bisa diukur oleh bangsa-bangsa, karena nanti akan didagangkan ke bangsa-bangsa.
ilmu ini, penelitian ini, dan sebagainya. Dari 450 titik daripada pendidikan yang terkonsentrasi dalam asrama. Nah, dan tidak menutup kemungkinan dalam komplek yang 2000 itu hektar, mereka bisa swasembada pangan dengan 1000 hektar atau 1500 hektar. Pendidikan sudah tertangani oleh anak didik dan pelaku didik di sebuah tempat yang disediakan oleh pemerintah. Katakan 2000 kali 500 juga baru 1 juta hektar. Tanah-tanah negara sangat banyak. Di Jawa ini yang saya lihat di Indramayu, tanah yang dimiliki oleh perhutani banyak, tapi tidak berfungsi, tidak produksi yang semestinya. Ya, artinya produksinya itu diambil pasir, diambil batu, tidak menanam apa-apa lagi. Nah, itu kalau disentralkan untuk satu tempat pendidikan, tanah sudah tidak dibebaskan lagi karena tanah negara. Baru nanti uang pembangunan, baru nanti mengumpulkan guru, dan guru bisa kontrol kualitasnya, dan kurikulum apapun mudah mentransfernya ke tiap-tiap titik sentra pendidikan. Itu pendidikan. Sekarang mari kita kembali ke perkembangan penduduk. Kalau masih seperti hari ini, tidak ada upaya untuk mengarahkan penduduk itu menjadi penduduk yang gampang diurus. Mengapa gampang diurus? Kalau satu keluarga ada 1 atau 2, relatif gampang diurus. Namun kalau satu keluarga itu seperti saya, punya anak 6, kalau semua ke depan begitu lagi, coba bayangkan, tahun 2150 itu sudah 700 juta kalau dilepas. Bukan dilepas. Kalau dibatasi saja, pertambahan per tahun 100%, 100 tahun berarti 100%, itu sudah 700 juta. Bagaimana kalau tidak dibatasi seperti hari ini? Bukan kita takut tidak ada rezeki, bukan. Mengatur diri sendiri, itu yang namanya ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, kalau itu dipersiapkan mulai hari ini, katakan nanti tahun 2050, membendungnya masih dalam arti ibu-ibu lain, perlahan-lahan, slow but sure, mungkin itu sudah sampai 350 juta tahun 2050. Terus apa yang dipersiapkan? Makan, ya, dan pendidikan. Berapa keperluan pangan 350 juta itu? Kalau kita kalikan 0,12, itu sudah 42 juta ton per tahun. Dan ini harus dipersiapkan mulai sekarang. Lebih baik mempersiapkan sekarang daripada nanti di pertengahan jalan kita menjadi bangsa yang tidak bisa menyiapkan pangan. Dan caranya tidak terlalu menyulitkan. Kalau kita membuka hutan, itu belum tentu 1 tahun bisa mendapatkan 1 juta, itu belum tentu. Dan menunggu hutan yang dibuka itu menjadi sawah yang sangat bagus atau bagus, tunggu waktu. Ya tentunya lama. Karena harus menetralkan suhu, pH. Terus ya menata segala macamnya lah. Itu dijalankan juga, tapi tidak untuk menutup yang jangka pendek ini. Jangka pendek ini, Indonesia menurut catatan memiliki sawah yang
boleh dijadikan tanaman padi itu 8, juta yang dimiliki petani. Coba mari kita kerjasama dengan petani. Kita harap DPR berpikir begitu juga, eksekutif berpikir juga begitu. Kita sewa dari petani. Setelah kita sewa dari petani, berapa sewanya? Berapa 1 tahun mereka mendapatkan hasil? Menurut pengalaman, hari ini petani dapat menghasilkan produknya dalam 1 tahun per hektar tidak lebih daripada $1.500. Itu sudah ungkang-ungkang kaki kalau punya untung seperti itu. Kita sisihkan. Kita membaca anggaran ketahanan pangan tahun 2005 itu 139,4 triliun. Kalau itu dijadikan dolar, dibagi 15.000. Kemudian disewakan lahan, dibagi 5.000. Masih banyak. Minimal itu 600 atau 700 hektar yang bisa yang bisa disewa. Petani mendapat uang, beredar di kampung, uangnya, sawah ditata oleh negara. Gimana natanya? Departemen Pertanian harus mempunyai kreativitas. Jangan hanya membagi-bagi pupuk, tapi melaksanakan. Siapa pelaksananya? Kader pendidikan. Yang tadi dididik vokasional. Terus turun. Kemudian petani yang tanpa pendidikan ikut bersama-sama karena punya pengalaman. Maka katakan keperluan 1 hektar itu per tahun sewa $1.500, selebihnya untuk sarana produksi, infrastruktur. Hari ini dibiayai berapapun, ditumpelkan diberikan kepada petani. Kalau lokasi sawah tanaman padi seperti hari ini tidak bakal berhasil. Mengapa? Hamparan 1.000 hektar. Pematangnya kecil-kecil. Tidak bisa itu motor masuk, mobil masuk. Maka ke depan dengan sewa yang tadi, negara menyewa tadi, dibuat 1 plot itu 1.000 atau 2.000. Diberi jalan yang namanya inspeksi. Diberi jalan pemecah. Seperti segi 4. Pemecah utara, selatan, timur, barat. Semuanya bisa dump truk lewat untuk mengangkut hasil. Kemudian menanam padinya pakai mesin tanam. Dari mana itu? Ke depan dibuat sendiri karena sudah tersentral. Kemudian cara membersihkan rumput. Kalau masih memerlukan bahasa petaninya mengoyos, dioyos pakai mesin. Dibuat oleh anak didik kita. Kemudian menyebar pupuk pakai drone, dibuat oleh anak kita. Kemudian memanen pakai combine yang besar, dibuat oleh anak kita. Dan pasti bisa karena tersentral. Alangkah hebatnya 500 titik sentral bisa menghasilkan alat pertanian, dari menyebar benih sampai memanen sampai menyimpan. Kalau masih diserahkan pada alam, mengeringkan padi di musim hujan, jauh. Maka setiap sentra tadi ada dryer. Setelah dryer, masukkan ke dalam silo besar. Masukkan ke rice milling yang sudah disiapkan. Per 1 sentra. Bagaimana dengan padinya? Pasti akan naik. Kenapa? Loss production-nya kurang. Paling 0,%. Panen sudah nggak ada yang loss.
dan ngangkut, paling tersisa sedikit-sedikit di mobilnya. Kemudian masuk ke dalam ini pengering, dibuang gabah yang kosongnya. Jadi nanti GKG-nya tinggi sekali, paling 15% yang kosong-kosong itu dibuang. Dan akan bisa menghasilkan lebih daripada 5 ton beras per panen. Karena teknologinya sudah diatur. Kalau kita mengatur kumpulan padi, 1 hektar itu, kalau kita tanam dengan jarak 30 cm kali 30 cm, mesin kita atur seperti itu muatnya itu 98.000 titik tanam. 98.000 kali 30 anak produktifnya. Per malainya 150, per 1000-nya 27 gram, maka akan menghasilkan 6,5 ton beras. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Karena apa? Sarana sudah disiapkan, pupuk sudah disiapkan, penggarapnya sudah disiapkan. Kemudian betapa gembiranya petani yang punya lahan disewa tadi, sudah mempunyai bekal hidup dan ikut bersama-sama menggarap dengan kelompok apa yang mau dilakukan. Ini cara cepat, namun perlu kesepakatan DPR. Mestinya DPR menyepakati, asal eksekutifnya mau seperti itu. Ya laksana sekarang lah, jarak singkat, ingin tampil di internasional sepak bola, mengambil turunan Indonesia yang sudah terlatih, dinasionalisasikan. Apa itu istilahnya? Naturalisasi. Memang banyak yang cuap-cuap, itu tidak apa-apa. Ini juga pangan juga seperti itu. Nah, berjalan, katakanlah kita berjanji atau mengadakan perjanjian dan petani sampai tahun 45 atau sampai tahun 50. Selepas itu, tiap tahun kita membuat ladang sawah lagi. Ya, nggak usah ribu-ribu, nggak usah hektar, juta-juta hektar, ratus hektar, selama 20 tahun, 25 tahun, sambil menengok pertumbuhan penduduk. Dibatasi 1% 1 tahun saja, tahun 2100 itu sudah 350 juta plus 175, berapa itu? 135 juta. Nah, 35 juta plus 175 juta, 210 juta nanti. Nanti dulu. 350 juta plus 175 juta, 525 juta pada tahun 2100. Kan ini harus dikalikan keperluan pangannya. Dan pendidikannya sudah punya sentra pendidikan 500 titik. Betapa gembiranya bangsa Indonesia kalau penguasanya, pemerintahnya, baik eksekutif maupun legislatif, berpikir seperti itu.